mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala keajaiban dan kemuliaan-Mu yang terus kami terima dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap perenungan kami, setiap tindakan kami senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat sekalian, mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ada beberapa hal yang perlu kita contoh daripada Elia, supaya kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Sehingga mulut kita berkata, "Wow, Tuhan Yesus dahsyat." Yang pertama adalah berkenan kepada Tuhan. Elia berkenan kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dan bahkan dalam 2 Raja-Raja dikatakan bahwa dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Biarlah kita layak di hadapan Tuhan, sehingga saat Tuhan datang kedua kali, kita didapatinya setia, kita didapatinya berkenan kepadanya, sehingga kita layak untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Dan kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapat di sini ialah setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan menunjukkan kehebatannya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyehatkan kita. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak pernah kita lihat dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Seperti yang dialami oleh Elia. Dia bisa melayani seorang raja, Ahab. Luar biasa. Pelayanannya sampai kepada kerajaan. Betapa hebatnya orang yang bisa sampai kepada pelayanan kepada raja-raja. Dan kalau masalah berkat, tidak bisa kita ceritakan lagi, pasti luar biasa. Panglima Naaman aja pemberiannya sangat luar biasa, sehingga Gehazi tertarik untuk mengambilnya. Demikian juga dengan istri daripada Ahab yang bernama Isabel. 850 orang nabi-nabi, semuanya mau melayani Isabel, berebut melayani Isabel. Karena apa? Karena mereka dapat makanan dari meja Isabel. Segala fasilitas diberikan oleh Isabel bagi nabi-nabi yang melayani dia. Demikian juga dengan Elia. Dia melayani Ahab.
Tapi Tuhan berkata, tinggalkan Ahab. Nah, sekarang apa Ahab kita? Ahab itu adalah kesukaan, hobi kita, atau apapun yang membuat hati kita gembira. Tetapi kita tidak punya waktu lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan harus tinggalkan. Itu yang Tuhan suruh kita meninggalkannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar setia kepada Tuhan. Kita punyai waktu untuk Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita bersembunyi di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit. Kerit itu artinya potong. Apa yang harus kita potong? Yaitu segala keakuan kita, segala motivasi supaya kita dipuji, supaya kita dimuliakan. Elia berkata kepada Ahab, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kesombongan itu harus disembunyikan daripada Elia, agar kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupannya. Coba lihat Raja Nebukadnezar berkata, semua kerajaan ini, kehebatan ini aku yang buat. Tiba-tiba hilang akalnya. Dan dia bertingkah seperti binatang. Kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Sebab yang layak dipuji hanyalah Tuhan. Jadi kalau ada orang memuji kita dan berkata, kamu hebat, kamu luar biasa. Biarlah kita kembalikan kepada Tuhan dengan berkata, puji Tuhan. Segala yang bisa aku lakukan, itu karena anugerah daripada Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, waktu dipuji oleh orang-orang. Dia bahkan berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah Yesus yang lebih dimuliakan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita setia kepada Tuhan. Saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ketika Elia meninggalkan Ahab, dia tidak memiliki apa-apa. Dia mengalami kesusahan. Sama seperti engkau, yang kalau engkau dulunya adalah orang yang melakukan kejahatan, atau orang yang jual minuman keras, kemudian kau bertobat, kau meninggalkan jualan minuman keras, tentunya engkau tidak ada pencarian lagi. Tidak ada uang lagi yang masuk. Itu yang dialami oleh Elia. Tapi lihat di sini, keajaiban Tuhan sangat luar biasa. Tuhan, ketika kita melakukan apa yang disuruhnya, Tuhan yang bekerja. Dia berikan hikmat kepada Elia, sehingga Elia dapat menerima keajaiban. Bahkan yang ajaibnya lagi, Tuhan sanggup kasih burung-burung gagak untuk memberkati Elia. Oleh sebab itu, jikalau engkau telah meninggalkan segala yang jahat, meninggalkan kehidupanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dan dapatkan hikmat Tuhan. Maka engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Dan engkau akan berkata, wow, betapa dahsyatnya Tuhan. Saya mau iringi Yesus sampai selama
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.